kesehatan kita ini bisa kita manfaatkan untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Anak-anak sekalian, untuk mengawali belajar kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan pertama, belajar kita bisa berjalan lancar. Yang kedua, kita mudah-mudahan dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Siap, berdoa mulai. Berikutnya Bapak mau ngecek dulu kehadiran siswa ya, dengan cara mengabsen siswa pada kesempatan belajar hari ini. Yang pertama, Alpijar. Hadir. Yang berikutnya Satrio. Robi. Repan. Ilham. Ilyas. Sona. Nadira. Terus Faiz. Rama. Fahri. Iya. Nurmina. Aulia. Berikutnya Gais. Fatih. Nindi. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Amin. Anak sekalian, masih ingat pelajaran yang lalu? Pelajaran yang masih ingat? Apa itu? Tata cara menghindari binatang haram. Kemarin sudah mempelajari tata cara menghindari binatang haram. Sekarang setelah bisa kita menghindari binatang haram, kan tentu ada manfaatnya. Apa sih hikmahnya? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Ya. Ya, anak sekalian, sekali lagi pada hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu mengenai hikmah menghindari binatang haram. Ya. Tentu kita bertanya, kenapa ini penting dipelajari? Ya. Kenapa sih ini penting dipelajari buat kita? Apa sih tujuannya? Coba Bapak tanya. Ada nggak kebayang nggak kira-kira tujuan belajar tentang hikmah menghindari binatang haram, apa kira-kira tujuannya? Nah, Bapak jelaskan dulu. Pertama, kita berusaha menerima ketentuan Allah. Allah menentukannya, ada binatang yang halal, ada binatang yang haram, dan manfaat-manfaatnya. Ya, ada. Cuma tugas kita bagaimana kita mempelajari itu. Nah, tujuan dari mempelajari hari ini sekali lagi supaya kita bisa menerima ketentuan Allah, ya. Nilai-nilai positif dari yang Allah tentukan kita ambil, nilai-nilai negatifnya kita hindari. Sudah siap? Nah, tugas kita atau belajar kita akan diawali dengan membaca bahan ajar yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Nanti setelah itu dibaca, Bapak akan mempersilahkan siapa yang bertanya. Bapak sangat berharap ini bisa dilakukan oleh semua, bertanya kepada guru supaya ilmu kita meningkat, ya.
Ya, silahkan materi ajarnya yang sudah ada di tangan masing-masing dibaca. Ya. Sudah cukup? Nah. Nah, tujuan kita membaca itu agar kita menemukan informasi. Sekarang kita akan mencari informasi tentang hikmah menghindari binatang haram, dan itu materi sudah dibaca. Ya. Coba Bapak tawarkan dari yang kita baca tadi, ada pertanyaan-pertanyaan tidak? Ya, coba siapa yang bertanya? Pak. Ya, silakan. Pak, apa yang dimaksud dengan jasmani dan rohani? Apa yang dimaksud dengan Jasmani dan rohani. jasmani dan Rohani. rohani? Kalau jasmani itu, ya, ini Bapak jelaskan aja di sini. Jasmani itu artinya fisik atau badan kita. Kalau rohani, jiwa kita atau hati kita. Yang berikutnya siapa lagi yang bertanya? Kenapa binatang mati tidak disembelih itu haram? Kenapa binatang yang tidak disembelih haram? Coba siapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Gampang tuh. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Salah penjelasannya nggak apa-apa. Ini kan lagi belajar. Kenapa binatang yang tidak disembelih haram? Ada yang tanya silakan. Karena mati tidak dengan nama Allah. Nah, karena mati tidak dengan Allah. ada yang membantu jawab. Kenapa binatang mati tidak disembelih, kau hukumnya haram untuk dimakan? Karena dia mati tidak dengan atas nama Allah. Oh, itu juga bisa diterima. Nah, jadi begini, seperti yang kita ketahui, binatang itu ada dua macam. Binatang mati tidak disembelih ada dua macam. Ada yang halal dimakan, ada yang tidak halal dimakan atau haram. Tahu nggak binatang apa tuh tidak disembelih tapi halal? Apa? Ikan satu. Belalang. Nah, nanti kalau ketemu ikan besar, ya, ikan besar mati di empang, siapa punya empang mati ikannya, jangan berpikir wah ini matinya tidak disembelih, jangan dimakan. Boleh. Nah, kalau itu boleh dimakan. Atau ketemu belalang sedikit Buset. mati, Mana? pulang berpikir itu jangan dimakan, belum disembelih, nggak boleh. Nah, untuk ikan dan binatang, meski binatang jenis apa belalang, meskipun dia mati tidak disembelih, itu boleh dimakan. Artinya halal. Ya. Bagaimana kalau yang lain? Seperti kambing, bau dan sejenisnya. Mati, tapi gemuk. Sayangnya. Nah, meskipun itu matinya baru matinya nih, masih hangat, terus gemuk lagi. Nah, jangan sampai itu jadi dorongan kita untuk memakannya. Jangan sampai. Ya, masih ada kan? Ada. Apa? Pak, kenapa sih kalau binatang yang diterkam oleh binatang buat haram? Binatang yang Binatang buat binatang kita lagi ngembala, ketiduran di bawah pohon, terus tahu-tahu binatang kita lagi udah diterkam dan udah ketahuan mati. Kalau itu kejadiannya sudah mati haram. Pertanyaannya, kenapa binatang yang terkam kok haram? Ya, itu juga sama, karena dia mati bukan karena nama Allah jadi bangkai, ya, jadi bangkai. Nah, itu masih ada? Tuh berak, Pak. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke diskusi, ya. Sudah siap? Dah. Nah, itu silakan nanti direnungkan lagi di rumah, dibaca, karena ada nanti tugas dari Bapak. Namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Bahannya dari yang kita pelajari hari ini, ya. Bapak nanti akan pantau siapa yang kerjasamanya baik, siapa yang kerjasamanya kurang baik, ya, supaya nanti semua ada perubahan.
mendengarkan presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Silakan perwakilannya atau boleh juga bersama-sama ke depan. Kelompok 1 dulu. Siapa dulu nih? Hah? Ya udah yang perempuan aja dulu. Gue. Saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Dari Bapak kita kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil Diskusi. dari diskusi kayaknya supaya kita selamat dari Lalot hukuman banget. Allah. Di antaranya kita harus menghindari makanan yang haram. Coba disebutkan bagaimana cara supaya kita bisa menghindari makanan haram. Jawabannya: 1. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. 2. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. 3. Cari informasi tentang makanan yang bersumber dari yang diharamkan dari surat, kabar, buku ataupun internet. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya apa tadi? Semua ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dari binatang haram adalah kesehatan kita, baik jasmani atau rohani akan terlindungi. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya, dengan menghindari binatang haram, kesehatan jasmani kita maupun kesehatan rohani kita akan terlindungi. Ya udah, silakan. Kita kasih tepuk tangan buat yang menyampaikan presentasi dan yang menyampaikan kesimpulan. Ya, anak sekalian, ini udah di akhir-akhir pelajaran. Bapak akan ngecek dulu, ngecek sejauh mana keberhasilan kita pada belajar hari ini. Tapi sebelumnya ngecek, ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin disampaikan pada pelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan bagikan ini. Ya, ini nanti tolong diisi. Ya udah, siap kan? Kalau sudah sini. Ya. Ya. Mana dirham? Anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar itu bagian akhir dari bab 3. Ya. Bagian akhir dari bab 3 tentang manfaat atau hikmah menghindari binatang haram. Nanti kita akan bertemu di minggu yang akan datang, akan mempelajari bab yang berikutnya, bab keempat, yaitu tentang menemukan benda atau sesuatu yang pemiliknya tidak jelas. Bagaimana tuh kalau kita menemukan sesuatu, orangnya tidak tahu punya siapa ini? Apakah harus boleh diambil sendiri, dimiliki sendiri, atau harus bagaimana? Itu nanti akan kita pelajari pada kesempatan belajar yang akan datang. Yang terakhir, mari kita akhiri bersama-sama belajar kita dengan membaca hamdalah.